Halo guys, perkenalkan nama saya Eran. Nama saya Kristen Ivan. Halo, nama saya David Akuyaginanto. Selamat pagi, nama saya Darren Petra Jahidi dari kelompok 7. Halo, perkenalkan, nama saya Jesse Harrison Hefni. Dan nama saya Samuel Sadrak Megantara, dan kami dari kelompok 7 akan mempersembahkan video project WISE kami. Selamat menyaksikan. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai isi dari artikel diterapkannya kembali tilang manual, pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang tingkat validitas artikel ini. Nah, pertama ada sumber artikel. Informasi ini diperoleh dari detik.com, yang dimana detik.com merupakan sumber informasi terpercaya di Indonesia, yang kemudian diikuti dengan narasumber. Narasumber utama pada artikel kali ini adalah Kadif Humas Polri Irjen Sandri Nugroho, yang dimana pada artikel ini menyampaikan alasan dan evaluasi terkait pengembalian tilang manual. Lalu ada juga isi dari artikel ini. Isi dari artikel ini menyebutkan tilang manual diterapkan oleh Polri sebagai respon terhadap peningkatan pelanggaran lalu lintas dan juga kecelakaan setelah tilang manual dilarang. Akan tetapi, alasan utamanya adalah terbatasnya prasarana tilang elektronik di beberapa daerah, sehingga tilang manual dianggap menjadi keperluan sebagai pendukung dan penguatan terhadap sistem ETLE. Nah, apakah informasi di dalam artikel ini valid? Ya, pertama karena ini berisi mengenai keputusan strategis dari kepolisian. Dikembalikannya tilang manual terlihat sebagai langkah yang optimal dan juga strategis dari pihak kepolisian untuk mengatasi peningkatan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Lalu ada keterbatasan ITLE. Terbatasnya prasarana ITLE di beberapa daerah yang mungkin disebabkan oleh kesalahan teknis ataupun karena daerah itu kurang dikembangkan, sangat memunculkan kebutuhan akan tilang manual sebagai solusi sementara atau menjadi bagian dari sistem ETLE sebagai pilar. Nah, kemudian ada dampak penghentian tilang manual. Semenjak polisi disingkirkan dari lapangan, terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas dan juga tingkat kecelakaan. Yang dimana berarti di saat ada polisi di lapangan, mungkin orang-orang yang melanggar itu akan memikirkan dua kali apakah mereka akan melanggar atau tidak. Sehingga kita perlu polisi dikembalikan di lapangan. Yang berarti semua informasi di dalam artikel ini dapat diterima secara logis dan juga sangat valid. Dan sekarang saya ingin menjelaskan dua jenis klaim yang ada di dalam kasus ini. Yang pertama adalah klaim faktual. Nah, klaim faktual itu menyatakan keberadaan atau ketiadaan suatu fenomena atau kejadian. Nah, pada kasus ini terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas setelah peniadaan tilang manual. Nah, untuk klaim yang kedua dalam kasus ini adalah jenisnya itu adalah klaim kausal. Klaim kausal itu mengaitkan satu peristiwa atau kondisi dengan penyebab atau akibat, sehingga dalam klaim kausal itu menunjukkan adanya hubungan sebab akibat dalam sebuah kasus. Yaitu pada contoh kali ini, ketidakmampuan etle di beberapa daerah menjadi penyebab peningkatan pelanggaran lalu lintas. Sekian. Nah, masuk ke pembahasan argumen dan kontra-argumen. Ketika kita membahas tentang penggunaan tilang manual, ada beberapa argumen yang perlu diperhatikan. Misalnya, keterbatasan infrastruktur ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement. Beberapa daerah masih belum dilengkapi dengan infrastruktur ETLE yang memadai. Hal ini membuat tilang manual menjadi satu-satunya cara untuk menegakkan hukum lalu lintas di daerah-daerah tersebut yang belum memiliki infrastruktur yang memadai. Lalu ada juga peningkatan pelanggaran lalu lintas dan juga jumlah kecelakaan. Adanya klaim yang menyatakan bahwa setelah penghentian tilang manual, terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas dan juga jumlah kecelakaan. Ini mungkin disebabkan oleh kurangnya penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran tersebut. Lalu, tantangan apa yang perlu dihadapi dalam kasus penggunaan kembali tilang manual ini? Kita sebenarnya juga menghadapi beberapa tantangan yang perlu diperhatikan secara serius, yaitu ketidakpastian legalitas. Meskipun tilang manual dapat menjadi solusi sementara, adanya keraguan terkait legalitasnya. Hal ini bisa menjadi sumber masalah hukum jika ada yang mempertanyakan validitas tilang manual terhadap aturan lalu lintas yang berlaku. Lalu juga potensi penyalahgunaan kekuasaan. Penggunaan tilang manual dapat meningkatkan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh petugas yang melakukan penindakan. Hal ini memerlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Nah, lalu peningkatan teknologi sebagai solusi. Sementara ini ada daerah yang belum dilengkapi dengan ETLE yang memadai. Pengembangan teknologi dan infrastruktur harus menjadi fokus untuk menutup kesenjangan tersebut. Peningkatan teknologi bisa menjadi solusi jangka panjang yang lebih efisien.
Lalu yang terakhir adalah pelatihan dan sertifikasi petugas. Penting untuk memastikan bahwa petugas yang melakukan tilang manual benar-benar terlatih dan memiliki sertifikasi yang sesuai. Hal ini untuk meminimalkan kesalahan dan penyalahgunaan dalam proses penegakan hukum. Di sini saya akan menjelaskan kesesatan informal yang terdapat pada kasus tilang manual yang kembali diterapkan. Berdasarkan hasil analisis kasus ini, terdapat kesesatan informal dalam bentuk relevansi dan presumpsi. Kesesatan informal yang pertama adalah kesesatan presumpsi salah sebab dengan versi bentuknya post hoc ergo propter hoc, yaitu suatu peristiwa pertama merupakan penyebab peristiwa kedua. Pada kasus ini terdapat pernyataan bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas meningkat setelah tilang manual ditiadakan. Nah, dengan asumsi seperti ini, ada tidaknya tilang manual belum tentu menjadi suatu penyebab bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas itu meningkat. Pernyataan tersebut dapat dibantah dikarenakan bisa saja terdapat faktor lain yang menyebabkan jumlah kecelakaan lalu lintas meningkat selain ditiadakannya tilang manual, seperti kondisi cuaca, perubahan kondisi lalu lintas, dan lain-lain. Nah, kesesatan informal yang kedua adalah kesesatan relevansi argumentum ad populum, yakni mengarah pada prasangka orang kebanyakan untuk memenangkan argumentasi. Berdasarkan pernyataan pada kasus ini bahwa terjadi peningkatan pelanggaran disiplin berlalu lintas dan kecelakaan setelah tilang manual ditiadakan, namun apakah pernyataan ini benar-benar bisa diterima tanpa memberikan analisis atau penjelasan yang lebih mendalam, dan mungkin bisa saja terdapat faktor-faktor lain yang berkontribusi, karena prasangka orang pun tidak selalu menentukan kebenarannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pola deduktif spesifik. Pola deduktif spesifik mengacu pada bentuk argumen ataupun pola penalaran yang menyediakan kesimpulan yang pasti ataupun spesifik berdasarkan premis yang diberikan. Ada 5 bentuk pola deduktif spesifik. Yang pertama, modus tollens. Jika tilang manual tidak diberlakukan, maka akan terjadi penurunan pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan. Terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan. Maka kesimpulannya adalah, oleh karena itu, tilang manual diperlukan untuk diberlakukan kembali. Yang kedua, modus volens. Jika terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan, maka tilang manual diperlukan untuk diberlakukan kembali. Terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah, oleh karena itu, tilang manual diperlukan untuk diberlakukan kembali. Yang ketiga, silogisme disjungtif. Premisnya, entah tilang manual diberlakukan atau tidak ada penurunan pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan. Fakta yang terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan. Kesimpulannya, oleh karena tidak terjadi penurunan pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan, maka tilang manual harus diberlakukan. Yang keempat, silogisme hipotesis. Jika tilang manual diberlakukan, maka akan terjadi penurunan pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan. Jika terjadi penurunan pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan, maka akan tercapai keamanan lalu lintas yang lebih baik. Jadi, jika tilang manual diberlakukan, maka akan tercapai keamanan lalu lintas yang lebih baik. Yang terakhir, dilema. Jika Polri menerapkan tilang manual, maka akan terjadi penurunan pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan. Jika Polri tidak menerapkan tilang manual, maka akan terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan. Jadi, akan terjadi penurunan pelanggaran lalu lintas kecelakaan atau akan terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas kecelakaan. Dari artikel di atas, kita dapat membuat 2 contoh argumen induktif spesifik. Contoh yang pertama, premisnya sejak larangan tilang manual pada akhir tahun lalu terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas. Premis kedua, pengendara mungkin merasa lebih leluasa untuk melanggar aturan tanpa ketakutan tilang manual. Nah, kesimpulan induktif dari 2 premis tersebut, kemungkinan besar larangan tilang manual ini telah berkontribusi pada meningkatnya pelanggaran lalu lintas. Contoh yang kedua, premisnya daerah yang tidak dilengkapi dengan infrastruktur tilang elektronik mengalami peningkatan kecelakaan lalu lintas. Premis yang keduanya, evaluasi menunjukkan bahwa tilang elektronik ini mungkin memiliki dampak positif dalam mencegah pelanggaran dan kecelakaan. Nah, kesimpulan induktifnya dari 2 premis tersebut dapat disimpulkan bahwa kehadiran tilang elektronik ini dapat berkontribusi pada pengurangan kecelakaan lalu lintas. Dan di daerah tanpa tilang elektronik, tilang manual mungkin perlu diterapkan untuk meningkatkan penegakan hukum dan keamanan jalanan.